Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Cause to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Cause to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respecting love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open now every day. Jadi kata semua, bagian ini untuk awal kali ya. Bisa kalian tempel di papan ini ya. Nanti baru kita langsung apa sih yang mau kita buat tentang kayak gini sudah kita We make it happen. Cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Cause to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Cause to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Cause to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. It's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pur. Ya Pur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mensosialisasikan implementasi aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Tadi kita sudah membuat kesepakatan ya di kelas ini ya. Ini saya rangkum kesepakatan apa yang kita lakukan pada kegiatan ini. Yang pertama, saling menghargai antara pembicara dan pendengar. Kesepakatan yang kedua yaitu boleh mengajukan pendapat berupa pertanyaan dan pernyataan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan. Benar, ya, itu kan teladan kita ya. Itu teladan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Di situ ada trilogi pendidikan. Ingarso Sungkulodo, Imadya Mahakarso, Tutuli ada Yadi. Nah, pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak itu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita tidak boleh memaksakan apa bakat minat anak tersebut, ya kita tuntun, hanya menuntun. Ya. Sekarang nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini bukan hanya nilai dan peran guru penggerak saja, tapi nilai dan guru bisa. Bagaimana kita mengimplementasikannya? Nilai guru itu ada 5 ya. Berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif dan kolaboratif. Selanjutnya di sini kita menyusun visi guru penggerak.
kita membuat visi agar murid-murid itu bisa tertanam tujuan kita gitu, tujuan dalam di sekolah kita. Yaitu visi merupakan harapan impian suatu organisasi atau lembaga. Visi dapat diwujudkan dengan pendekatan intuitif, perspektif apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Selanjutnya saya akan mengenalkan budaya positif. Nah, di sini banyak pelajaran yang dapat kita lakukan, kita terapkan pada anak-anak. Dalam budaya positif itu ada 6 ya kriterianya: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti saya jelaskan dari 6 poin ini apa saja. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Saya menjelaskan disiplin positif yang pertama pada teori kontrol. Teori kontrol yang pertama itu miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang ada kaitannya antara pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Di sini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain pendisiplinan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Sekarang saya akan menjelaskan tentang nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang berprofil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan, teori nilai kebajikan tersebut mempunyai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Selanjutnya teori motivasi. Nah, sekarang ada 3 motivasi perilaku manusia. Anak-anak itu biasanya di kelas, apa sih yang dia lakukan itu? Ada motivasinya. Mengapa mereka melakukan kegiatan itu? Di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Misalkan dia datang ke sekolah, tapi cuma hanya datang, tapi kalau mengikuti pelajaran dia tidak bisa. Yang tiduran lah. Motivasi dia datang ke sekolah itu hanya menghindari ketidaknyamanan hukuman. Takut dihukum, takut tidak naik kelas. Benar tidak, Bu? Iya, benar ya. Nah, yang motivasi yang lain. Nah, misalkan di rumahnya kamu kalau sekolah mama kasih uang jajan. Nah, mereka semangat kan? Jadi motivasi ke sekolah itu bukan belajar tapi mendapatkan imbalan. Nah, motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka. Ketiga motivasi ini mana yang baik dilakukan oleh siswa kita? Yang ketiga ya mereka mempunyai kesadaran diri untuk berangkat ke sekolah, menghargai itu sama aja menghargai diri dia sendiri. Nah, sekarang macam-macam dihukum oleh penghargaan. Kita sering melakukan penghukuman kepada siswa ya, tetapi hukuman itu ternyata tidak hanya kejelekan saja, bisa juga melalui penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. 3, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Yang kedelapan, motivasi dari dalam diri. Nah, sekarang ada langkah-langkah kita menganalisis anak tersebut itu namanya untuk memperbaiki kondisi ataupun tingkah laku mereka
menggali. Nah, jadi restitusi itu misalkan mereka ada masalah. Permasalahannya itu kita gali dulu, menstabilkan identitas ya, langkah yang pertama. Bagaimana menstabilkan identitas? Menanyakan apakah ada yang, sebagai contoh ya, apakah ada yang ingin kalian ceritakan tentang kejadian tadi pagi? Nah, terus jadi kita tuh menggali, menstabilkan dulu. Kenapa? Kita tanya alasannya. Terus memvalidasi alasannya itu kenapa kok bisa melakukan seperti itu. Kemudian kita memancing mereka, memotivasi mereka yang menyadari, oh itu saya salah. Nah, setelah mereka menyadari, bagaimana ya langkah mereka itu untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Biarin mereka dulu yang berpikir. Oh iya, tapi di sini nanti saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol yang dapat kita lakukan. Jadi di situ ya ada 3 langkah restitusi. Nah, sekarang membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tertulis dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dalam kelas itu kita tidak boleh memaksakan. Misalkan keyakinan kelas, oh saya ini para siswa itu bisa saling menghormati, belajar yang aktif. Itu mereka sendiri yang membuat kesepakatannya. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Setelah kesepakatan kelas, kita buat juga keyakinan. Yakin kok saya, misalkan siswa itu membuat satu ide itu saya yakin bisa menjadi siswa yang aktif, kreatif. Kita hanya menuntun mereka yang berpikir secara kritis apa yang akan mereka inginkan dari keyakinan kelas itu. Sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dapat dibicarakan di lingkungan sekolah. Semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan melalui kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu keyakinan kelas dapat disajikan dalam bentuk form. Bagaimana menyusun kesepakatan kelas? Ini dari siswa yang merancang. Mereka apa ya idenya untuk kita sepakati. Nanti setelah mereka menemukan satu ide, kita rangkum menjadi seluruh kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu tertib. Selanjutnya, di sini ada juga kesepakatan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli terhadap teman. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas kebutuhan dasar manusia, yaitu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, dan menurut Dr. William Glasser dalam choice theory ada 5 kebutuhan dasar manusia. Rasa ingin diterima, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kita sebagai guru pun mempunyai 5 posisi kontrol. Posisi kontrol adalah suatu perilaku positif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah. Ada 5 posisi kontrol yang dapat kita terapkan di sekolah, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, cara-caranya pun itu berbeda. Bagaimana posisi kontrol kita sebagai penghukum? Misalkan anak itu melakukan kesalahan, kita itu penghukum itu memberitahunya dengan kekerasan atau seperti kayak bentakan. Kamu tidak sekolah, sana pulang saja. Nah, itu menghukum kan? Atau ibu tidak akan mendidik kamu. Itu sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kita dekatkan siswa tersebut. Misalkan, kenapa nak? Kok kamu tidak mengerjakan? Kamu tidak kasihan ya nak dengan ibu sudah capek mengajarkan kamu, tetapi kamu tidak mau mengerjakan. Kita dengan suara yang lembut, lirik, dia merasa bersalah dengan kita. Oh iya, saya ini tidak bisa menjadi anak yang bertanggung jawab dalam tugas saya.
Mungkin itu saja.